as if you would. For that is our curse. May the flames guide thee. Welcome to Reincarnacy. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Immortality Part 27. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Fang Han di babak ini. Ia dengan percaya diri melepaskan jimat penyembunyiannya untuk melepaskan dan memperlihatkan kemampuannya di atas ring. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana Ye Nantian dengan bangga mengeluarkan pedang dan armor 8 penghancurnya. Lantas, apakah kali ini Fang Han akan mampu menaklukkan sekaligus mengalahkan Ye Nantian pada pertandingan peringkat Sanhe babak kedua ini? Langkah apa yang harus dilakukan Fang Han setelah ia melihat dan mengetahui bahwa Ye Nantian memiliki pedang 8 penghancur beserta harta surgawi Rashomon? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, Fang Han merasa bahwa pedang dan armor 8 penghancur Ye Nantian sangat kuat. Ia takut jika saja senjata ini akan melukainya. Tanpa keraguan sedikitpun, roh Fang Han segera keluar dari tubuhnya, dan kini akan bersiap untuk menembus dengan ganas ke dalam armor 8 penghancur, beserta berniat menghapus ikatan roh darah yang mengikat senjata itu dengan Ye Nantian. Meluncur seperti kilatan cahaya, roh Fang Han segera menembus armor itu. Pada saat yang sama, Ye Nantian segera merasa bahwa rohnya seakan menjadi seperti bingung. Setelah beberapa saat, armor itu pun segera berguncang. Fang Han sendiri saat ini mengandalkan mana yang kuat untuk menyusup ke dalam inti kekuatan dari senjata surgawi itu. Dia berniat mengambil alih kepemilikan pedang 8 penghancur Desolate. Akan tetapi, sesaat sebelum senjata ajaib itu akan berpindah tangan, Ye Nantian tiba-tiba menunjukkan kekuatan terbaiknya, membuktikan bahwa ia memang murid terbaik ketiga dalam peringkat Sanhe tahun lalu. Dengan segera, Ye Nantian segera menggigit lidahnya, dan setelahnya, rohnya pun segera menjadi sadar dan kemudian segera membuka mulutnya untuk meneriakkan sejumlah kata-kata aneh. Kata-kata itu sebenarnya adalah bagian dari auman agung Sekte Yuhua. Gelombang demi gelombang yang berasal dari auman Yuhua itu segera menyebar keluar dari tubuh Ye Nantian, dan sedikit mengguncang mana Fang Han. Dan sesaat kemudian, harta andalan Ye Nantian, Rashomon segera melayang di atas ring, seakan menikmati gelombang auman yang dibuat oleh Ye Nantian. Dan kemudian, Rashomon itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran besar yang terlihat menakutkan. Ini adalah pusaran Rashomon. Begitu pusaran ini muncul, Fang Han saat ini juga merasakan mananya sendiri seperti seakan tersedot masuk ke dalamnya, dan gerbang pusaran ini sebenarnya memang benar-benar dapat menyerap mana. Setelah beberapa lama, mana Fang Han sendiri saat ini segera merosot, dan seakan tidak dapat dikendalikan. Mananya mulai terkikis masuk ke dalam pusaran itu. Saat melihat ini, Ye Nantian pun tertawa keras. Ia sekarang merasa bahwa tekanannya sudah sangat berkurang. Dan dengan segera, seakan tidak mau memberikan nafas sekecil apapun, armor perang 8 penghancur Ye Nantian segera terbentuk lagi. Dan segera, armor itu kini berubah menjadi asap, kemudian meluncur dan bersiap untuk menghancurkan Fang Han berkeping-keping. Pada saat yang sama, dari tribun, beberapa penatua pun saat ini terkejut. Setelah mereka melihat posisi berbahaya Fang Han, secara alami mereka takut. Takut jika saja Fang Han akan dapat mati dengan serangan seperti ini.
Dengan kematian Fang Han, secara alami sekte juga akan kehilangan seorang murid yang sudah berada di dalam alam misterius kekuatan magis. Dan ini adalah kerugian yang sangat besar bagi sekte. Akan tetapi, pada saat ini, dengan posisi tertekan sedemikian rupa di bawah kekuatan pedang 8 penghancur beserta pusaran ras Homon, Fang Han dengan tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Kemudian secara mengejutkan, Fang Han tiba-tiba membalikkan tubuhnya, kemudian ia menghempaskan tangannya, dan kemudian menariknya lagi, seolah seperti gerakan memukul dengan keras. Dan kemudian secara tiba-tiba, tubuhnya berputar seperti gangsing. Sebelumnya, mana yang akan tersedot ke dalam pusaran ras Homon, dengan melakukan gerakan semacam ini, mana Fang Han yang sebelumnya tersedot kini tiba-tiba melambat, dan bahkan sekarang menjadi lebih padat. Fang Han sendiri saat ini terlihat seperti mata bor yang tidak terlihat, berputar dengan kencang. Dengan aliran udara semacam ini, suara gemuruh segera bergema, getaran segera terasa. Dan setelahnya, tiba-tiba mana yang akan tersedot ke dalam pusaran ras Homon kini sepenuhnya telah berhenti, dan bahkan Fang Han mampu menarik kembali mana yang sebelumnya disedot oleh pusaran ras Homon itu. Setelah kekuatan mana terkumpul, dengan senyum di wajahnya, Fang Han dengan kejam memukul tubuh Ye Nantian dari belakang. Setelah menerima pukulan tak terduga ini, seluruh tubuh Ye Nantian segera kehilangan keseimbangan. Dan bahkan armor 8 penghancur Desolate kini juga melemah setelah menerima serangan ini. Seakan tidak ingin membuang waktu, kemudian tubuh Fang Han segera terbang, seakan seperti seekor naga yang terbang di udara sesuka hati. Mananya berubah sekali lagi. Kali ini mana Fang Han memanipulasi bentuk menjadi seperti jaring laba-laba besar yang siap menjaring Ye Nantian. Serangkaian manipulasi mana ini sendiri sangat padat. Ini jelas tidak terlihat seperti manipulasi mana dari pendatang baru di alam misterius kekuatan magis. Akan tetapi lebih terlihat seperti manipulasi mana dari seorang veteran yang sudah sangat lama di alam misterius. Di tempat lain, di tribun, para tetua yang sebelumnya terkejut, kini mereka terkejut lagi. Kali ini mereka dikejutkan oleh manipulasi halus mana dari Fang Han. Ia benar-benar mampu menggunakan kekuatan sihirnya ini untuk menjadi luar biasa. Faktanya, Fang Han telah masuk ke dalam ranah kultivasi alam rahasia kekuatan magis 3 bulan lalu. Dalam rentang waktu ini, ia terus-menerus melatih mengubah mana, memanipulasi mana dengan halus, dan menggunakannya dengan sempurna. Fang Han juga berlatih memadatkan mana, mengubah bentuk, menguraikan dan kemudian menggabungkan mana, menyempurnakan Ki menjadi sutra, semuanya dilakukan secara murni dari kekuatannya sendiri. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya selama 3 bulan terakhir ini. Selain itu, ada seorang guru yang baik serta sabar seperti Nagayan, yang notabene sudah sangat paham dengan seluk-beluk dalam menggunakan dan memaksimalkan mana. Lalu kemudian, setelah terperangkap di dalam jaring mana Fang Han, pada saat ini Ye Nantian segera mengeluarkan kata-kata kotor, kutukan dan dengki. Dengan sisa tenaga, kemudian ia segera berjuang untuk mengeluarkan kemampuan armor 8 penghancur Desolation agar memuntahkan sisa energinya. Segera, ratusan cahaya pedang keluar dari armor itu, bersiap menusuk siapa saja yang berada di dekatnya. Di sisi lain, kekuatan hisap pusaran ras Homon kini juga meningkat lagi. Melihat ini, Fang Han segera bergerak terbang ke arah udara. Sekali lagi ia bergerak dengan sangat cepat dengan pergerakan memutar. Dan segera, mana yang berada di sekitar tubuhnya juga ikut berputar dengan sangat cepat hingga membentuk pusaran angin topan. Dan kemudian, setelah mencapai kecepatan tinggi, 5 jari tangan kiri Fang Han saat ini segera diangkat. Energi mana yang terpancar dengan kuat kemudian tiba-tiba berubah bentuk, dan kemudian dimanipulasikan ke dalam bentuk cambuk yang tergenggam di tangan Fang Han. Dan setelahnya, cambuk ini segera ditamparkan ke arah armor perang Ye Nantian dengan keras. Secara instan, ratusan cahaya pedang yang terpancar dari armor ini juga musnah. Dan tak luput, tubuh Ye Nantian saat ini juga terpukul oleh cambuk ini dengan keras. Ledakan beruntun segera terjadi.
Sekelompok arus udara yang sangat kental terpancar dari sekitar ujung cambuk mana Fang Han ini. Ketika cambuk ini mengenai kekuatan pusaran hisap Rashomon, pusaran hisap itu segera meledak. Bahkan ledakan ini akan terdengar dari jarak yang sangat jauh, menggambarkan seakan kekuatan dari Rashomon ini dilucuti sampai ke akarnya. Dari tempat tribun sendiri, saat ini terdengar suara yang berasal dari tetua Jialan. Tampaknya Fang Han ini sangat mahir dalam menggunakan mana. Ia terlihat dengan sangat tenang dan terampil dalam mengolah aliran udara, membentuknya menjadi bola, dan kemudian mengembunkan bola itu menjadi gas guntur untuk mengimbangi dan bahkan meledakkan pusaran hisapan Rashomon. Dan bahkan tindakan ini ia lakukan hanya dengan menggunakan sedikit mana. Sepertinya, dia sudah sejak lama melangkah ke dalam alam misterius kekuatan gaib. Di sisi lain, tetua Jialan ini pun kini terlihat tampak bahagia setelah melihat serangkaian adegan ini. Bagaimana tidak, dia akan segera memenangkan pertaruhannya dengan Ling Xiao. Saat tetua ini terus berbicara, di tempat lain di atas ring, saat ini Fang Han menembakkan kekuatannya lagi. Ia kemudian membelah mananya dan kemudian mengirimkan beberapa arus udara yang telah dibekukan untuk memukul Ye Nantian hingga membuat Ye Nantian bahkan kini tidak bisa menyerang dan hanya fokus untuk bertahan. Sebelumnya, saat Ye Nantian menerima serangan bertubi-tubi dari Fang Han, ia terlihat beberapa kali menggunakan Rashomon untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi, semua serangan itu bisa diimbangi dengan metode cerdik Fang Han dan bahkan hanya menggunakan mana yang sedikit. Melihat bahwa kini dia akan berada dalam situasi berbahaya dan kritis, Ye Nantian segera meraung lagi. Armor pertempuran 8 penghancurnya itu kini berubah menjadi pedang kecil. Dan setelahnya, ia dengan sigap menghentikan pusaran sedotan Rashomon, dan kemudian memerintahkan harta surgawi Rashomonnya itu untuk bergabung dengan pedang penghancur desolet. Dan segera, pedang tajam mengkilat dengan balutan cahaya kristal segera terbentuk. Pedang ini adalah pedang ilahi desolet. Segera, pedang ilahi ini melesat bagaikan aliran udara yang kencang. Dan dengan kekuatannya, bahkan mampu memecahkan belitan jaring mana dan segera bersiap hendak membunuh Fang Han. Di sisi lain, tanpa perlindungan senjata surgawi Rashomon dan armor tempur, seluruh tubuh Ye Nantian segera jatuh ke bawah. Akan tetapi ketika ia akan terjatuh, Ye Nantian segera mengeluarkan jimatnya untuk mengentalkan aliran udara di sekitarnya. Sehingga ketika ia terjatuh, tubuhnya akan segera ditopang dengan aliran udara yang mengental itu dan kemudian mendarat di atas ring dengan perlahan. Fang Han sendiri saat ini melihat kekuatan 8 pedang ilahi desolet meningkat dengan tajam. Pedang itu kini menghancurkan satu demi satu jaring mananya yang sebelumnya telah ia buat untuk memerangkap Ye Nantian di udara, dan kini bersiap untuk menghancurkan tubuhnya. Bagaimana tidak, pedang desolet ini kini telah diberkati dengan kekuatan dari harta surgawi Rashomon. Fang Han sendiri sebelumnya tahu bahwa pedang desolet sebelumnya sebenarnya cukup baik. Akan tetapi, dengan adanya energi tambahan Rashomon yang kini berada di dalamnya, kini Fang Han tidak tahu rahasia kekuatan yang disembunyikan dari pedang ini. Menghadapi pedang pembunuhan ilahi ini, Fang Han kini segera mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, sekumpulan mana berputar di tangan Fang Han. Segera, sekumpulan mana itu segera mengental. Dan dengan dorongan yang kuat, mana itu segera meluncur menghantam mengenai pedang ilahi desolet. Akan tetapi, dorongan dari kekuatan mana ini sepertinya tidak cukup untuk dapat menghentikan laju pedang ilahi ini. Dan hanya memperlambat kekuatan dan laju dari pedang ilahi ini. Setelah beberapa saat, setelah pedang ilahi ini sudah akan mencapai tubuh Fang Han, kemudian dengan tiba-tiba Fang Han meraung dengan keras. Kali ini, raungan 8 suara naga surgawi dari Fang Han tidak berbentuk dan mengeluarkan gelombang suara. Akan tetapi, raungan ini memancarkan rune arus udara yang kuat. Seolah seperti 8 naga surgawi yang berada di udara, rune ini segera meluncur memutar dan bersiap mencekik ke arah 8 pedang ilahi desolet. Adapun raungan naga surgawi sendiri, ketika penggunanya masih berada di alam fisik, kekuatan yang dihasilkan akan berkisar berada di kekuatan kejutan sonik.
Akan tetapi, jika yang menggunakan teknik ini sudah menempati ranah alam magis, secara alami, kekuatan magis dari orang itu akan bekerja sama dengan gelombang raungan naga surgawi, dan bahkan membentuk kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan musuh. Begitu 8 pedang ilahi desolet bertemu dengan 8 suara naga surgawi, pedang itu segera mengeluarkan suara mendengung keras seakan seperti akan hancur. Ketika kedua kekuatan itu bertemu, gesekan yang timbul menghasilkan getaran yang keras dan keras. Dan kemudian, tiba-tiba, keheningan sesaat muncul. Kini pedang 8 ilahi desolet kehilangan kekuatannya, dan bahkan terhapuskan dari ikatan roh darahnya dengan Yenantian. Sesaat kemudian, pedang itu segera terjatuh ke atas ring dengan suara yang menyedihkan. Yenantian sendiri saat ini rohnya terguncang hebat setelah melihat pemandangan ini. Setelah kejutan sesaat yang mengguncang jiwanya, ia segera meraung liar. Dengan rasa yang penuh tidak percaya akan kekuatan yang kini dimiliki Fang Han, Yenantian segera berniat akan meraih dan mengambil pedang ilahi desolet yang baru saja terjatuh di tanah. Ia berpikir, selama dia meraihnya, dia bisa menggunakan darahnya sendiri lagi, dan kemudian mengikatkan pedang ilahi itu dengan rohnya. Akan tetapi, di sisi lain, saat ini Fang Han lebih cepat darinya. Setelah pedang ilahi desolet jatuh ke tanah, Fang Han segera menggunakan mananya untuk mendorong tubuhnya langsung menuju ke arah tanah. Dan kemudian, secara tiba-tiba, Fang Han kini telah menginjak pedang 8 ilahi desolet dengan kaki besarnya. Melihat situasi ini, hati Yenantian meledak lagi. Rasa iri, dengki, dan kebencian yang tak terbatas segera terpancarkan dari matanya. Dengan raungan yang keras, batu Rashomon yang berada di belakangnya kini bergetar lagi. Akan tetapi, Fang Han segera mengambil langkah. Dia tidak bisa mentolerir lagi, dan dengan segera, Fang Han memusatkan kekuatan dan mananya di area telapak tangannya. Dan kemudian, Fang Han dengan keras memukul tubuh Yenantian dengan telapak tangan yang sebelumnya telah ia penuhi dengan mana tersebut. Tubuh Yenantian sendiri, setelah menerima kekuatan telapak tangan Fang Han, ia segera terpental ke atas bahkan hingga mencapai ketinggian 5 hingga 6 orang. Setelahnya, ia segera terjatuh ke tanah, mulutnya menyemburkan darah, tulangnya patah dan pembuluh darahnya pecah. Dan bahkan, kini seni bela dirinya telah terhapuskan sepenuhnya. Setelah melihat adegan ini, banyak murid yang menonton dari tribun penonton terlihat berbicara satu sama lain. Apakah Fang Han sebenarnya sekuat ini? Dengan harta Rashomon dari kakak senior Wan Luo yang kini telah terlucuti, kakak senior Yenantian ini bahkan kalah secara telak. Kemudian, terdengar murid lain berkata, "Ini sangatlah adil. Fang Han adalah seorang master yang telah melangkah ke alam misterius kekuatan magis." Murid yang lainnya pun segera menimpali. "Aku tidak tahu, apakah Fang Han akan mengambil pedang ilahi 8 penghancur ini." Setelahnya, murid yang lain segera merespon pertanyaan ini. "Tidak, menurut aturan, bahkan jika kamu menang mutlak, kamu tidak akan memiliki hak untuk mengambil senjata ajaib lawan." Dan kemudian, terdengar murid lain menyuarakan pendapatnya. Fang Han ini sombong dan terlalu mendominasi. Sebelum mencapai alam misterius, dia berani menantang kakak senior Hua Tiandou. Apakah mungkin dia sekarang akan benar-benar berani mengambil pedang 8 ilahi ini? Setelahnya, beberapa murid juga menyuarakan isi hatinya. "Terakhir kali saya pergi ke puncak Wan Luo, saya melihat kakak Chang berlatih mana dan dengan kuat meraih kuda kuning misterius yang berlari kencang. Sepertinya kakak Chang ini tidak sekuat Fang Han saat ini.
Dan Anda harus tahu, bahwa Kakak Chang dipromosikan ke alam magis 5 tahun lalu, melatih dirinya selama ini di dalam pengasingan untuk meningkatkan mananya. Akan tetapi, setelah melihat Fang Han hari ini, tampaknya mana Kakak Chang tidak setinggi Fang Han ini. Ia juga tidak seterampil Fang Han dalam menggunakan mananya. Setelah mendengarkan argumen ini, beberapa murid segera merespon dengan terkejut. Benarkah? Kalau begitu, Fang Han ini tampaknya benar-benar menakutkan. Dan juga, melihat ia berani menantang kakak senior Hua Tiandou sebelumnya, ia sepertinya memang tidak sepenuhnya sombong. Di atas ring sendiri, saat ini raut wajah Ye Nantian terlihat lusuh dan mengerikan. Ia dipukuli Fang Han hingga jatuh ke ring, dan semburan darah mengalir deras keluar dari mulutnya. Dan bahkan kini seni bela dirinya juga telah terhapuskan. Entah dia akan mampu menjalani kehidupannya setelah ini atau tidak. Pemandangan ini sekali lagi mengejutkan semua murid pelataran luar dan pelataran dalam yang hadir di halaman Sanhe ini. Meskipun mereka tahu bahwa Fang Han sekarang kuat, mereka bahkan tidak menyangka bahwa Fang Han sesungguhnya lebih kuat. Mereka tidak mengerti kenapa Fang Han bisa sangat terampil dalam mengoperasikan mana. Seolah-olah Fang Han telah berkultivasi di alam magis ini selama bertahun-tahun. Setelah kejadian ini, sosok Fang Han menjadi lebih misterius dan menakutkan di benak rata-rata murid yang hadir di halaman ini. Pada saat yang sama, Ling Xiao yang duduk di samping tetua Jialan saat ini juga terlihat heran, lalu berkata, "Apakah ini raungan 8 naga surgawi? Tidak mungkin. Ini adalah kekuatan magis dari klan naga kuno. Dan bahkan sekarang anggota klan ini sudah sangat jarang dan bahkan tidak dapat diketemukan. Bagaimana dia bisa menguasai tekniknya?" Lalu setelahnya tetua Jialan itu berkata, "Mungkin teknik ini diajarkan kepadanya oleh Fang Qingshui." Tetua Jialan ini sendiri saat ini sedang duduk di samping Ling Xiao segera menyekat tangannya, kemudian dengan cepat mengenakan gelang galaksinya kembali ke pergelangan tangannya. Setelahnya ia segera mengambil jarum kayu surgawi, lalu berkata dengan senyuman cerah yang terlihat dari sudut bibirnya, "Ling Xiao, hari ini memang keberuntunganku. Jarum kayu ini akhirnya menjadi milikku." Wajah Ling Xiao pun saat ini berkedut, dia tampaknya merasakan kesakitan di dalam hatinya setelah kehilangan jarum ilahi Tianmu ini. Jarum kayu ini sendiri adalah harta yang dibentuk selama puluhan ribu tahun. Udara dari jarum kayu hijau ini dapat melancarkan meridian, mencerahkan otot, dan memadatkan tulang. Pada saat ini di atas ring sendiri, Ye Nantian yang tergeletak di dalam ring, saat ini ia berbicara. "Fang Han, di masa depan, kamu akan menyesali perbuatanmu yang telah menghapuskan seni bela diriku saat ini. Lihatlah, betapa sombongnya dirimu ini." Setelah mendengar ini, Fang Han segera berkata, "Ye Nantian, mengapa aku harus repot-repot menunggumu di masa depan? Jika kamu tidak memprovokasiku sejak awal, mungkin saya akan sedikit berbaik hati hari ini, sehingga kamu dapat menjalani kehidupan yang baik dan layak setelahnya." Saat mengatakan ini, Fang Han juga mendengarkan diskusi dari luar ring, akan tetapi wajahnya tidak berpaling. Fang Han memandang Ye Nantian yang tergeletak di ring dengan sumpah serapahnya, kemudian menjawabnya dengan kata-kata acuh tak acuh. Semangat Ye Nantian sendiri sebenarnya sangat kuat. Meski tulang di sekujur tubuhnya patah, dia masih belum pingsan. Dia kini menatap Fang Han dengan mata dengki, seolah-olah dia ingin membawa Fang Han ke neraka bersamanya. Kebenciannya yang kuat dan kuat kini sekali lagi tumbuh dari dalam hatinya. Akan tetapi, bahkan kini tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah melihat tubuh Ye Nantian yang sudah tidak berdaya, sekarang Fang Han berniat ingin mengambil pedang 8 ilahi desolet. Fang Han berpikir bahwa dia tidak bisa meninggalkan pedang yang kuat ini kepada Ye Nantian. Lagi pula, Fang Han ingin mencari kesempatan yang lebih adil di suatu saat nanti untuk membunuh Ye Nantian secara pribadi. Setidaknya, jika Fang Han ingin membunuhnya sekarang, ia harus mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Adapun harta surgawi ras Homon, Fang Han tidak ingin ambil pusing untuk memilikinya saat ini. Walaupun sebenarnya Fang Han sangat ingin mengambilnya, bagaimanapun,
itu adalah harta surgawi milik tetua Wan Luo. Sebelumnya, Fang Han telah secara terbuka menyinggung dan menantang Hua Tiandou. Jika saat ini Fang Han juga menyinggung tetua Wan Luo dengan mengambil harta ini, ia khawatir untuk menangani akibatnya. Lalu kemudian, pada saat ini, ketika Fang Han hendak mengambil pedang 8 penghancur desolet, tiba-tiba aliran udara di sekitar ring tempat Fang Han berdiri meningkat dengan drastis. Keheningan dan keterkejutan dari arah tribun kini juga terlihat. Setelah memperhatikan dengan seksama, Fang Han kini melihat harta surgawi ras Homon ini tiba-tiba terbang dengan sendirinya, dan kemudian mengeluarkan semacam lubang hitam yang menyedot 8 pedang penghancur. Tak luput, tubuh Ye Nantian juga secara mengejutkan tersedot masuk ke dalam lubang pusaran hitam itu. Setelah melihat pemandangan ini, Fang Han segera waspada. Ia merasakan gelombang bahaya yang sangat kuat yang keluar dari pusaran itu. Dan kemudian, tiba-tiba, sebuah suara keluar dari lubang hitam ras Homon itu. Keajaiban ini adalah berkah bagi sekte Yuhua kita. Tanpa diduga, salah satu murid pelataran dalam kita mampu menerobos ke dalam alam rahasia kekuatan magis dengan perkasa. Kemudian, suara itu melanjutkan. Fang Han, saya menghormati kemenangan Anda. Namun, tidak perlu bertarung sampai mati melawan dari keluarga sekte yang sama. Ye Nantian telah saya bawa pergi. Dia telah selesai. Fang Han, jangan mencari Ye Nantian lagi. Sebagai salah satu penguasa alam magis, Anda harus berpikiran luas. Setelah mendengarkan suara yang berasal dari pusaran hitam ini, banyak dari murid yang berada di tribun segera berkata, ini sepertinya adalah suara dari kakak senior Wan Luo. Ya, benar, ini adalah suara kakak senior Wan Luo. Kemudian pada saat ini, Fang Han segera berbicara di dalam hatinya. Wan Luo ini sepertinya hanya ingin menyelamatkan muridnya. Apakah dia berpikir saya tidak berwawasan luas? Saya malah takut jika pertarungan ini tidak diselesaikan seutuhnya, Ye Nantian yang akan menjadi tidak berpikir rasional. Walau pikiran di hati Fang Han saat ini dingin, ia tetap memperlihatkan wajah yang tenang. Lalu kemudian Fang Han berkata, menjawab pertanyaan dari Wan Luo. Itu wajar, saya telah mengembangkan kekuatan magis. Dan secara alami saya tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan saudara Ye. Setelah mendengarkan ini, senior Wan Luo segera mengerti dan menyetujui apa yang dikatakan Fang Han. Dan setelahnya, lubang hitam ras Homon tiba-tiba menyusut, membawa Ye Nantian bersama harta dan pedang itu kembali ke puncak Wan Luo. Di seluruh tribun penonton halaman Sanhei, setelah melihat percakapan Fang Han barusan, seluruh murid tampaknya diam, keheningan berlangsung selama beberapa saat. Mereka bahkan tidak bisa mengerti kenapa senior Wan Luo harus turun ke arena untuk menyelamatkan muridnya. Di sela-sela keheningan ini, tiba-tiba penatua berbicara dengan keras. Fang Han memenangkan pertandingan. Seorang semi-penatua yang memimpin pertandingan ini segera menaiki tangga dan mengumumkan kemenangan Fang Han. Fang Han sendiri juga tidak menunjukkan kegembiraan. Ia terlihat turun dari ring selangkah demi selangkah. Fang Han setelah turun dari ring, ia tidak langsung menuju ke tempat duduk asalnya, akan tetapi menuju ke tempat Fang Qingwei berada. Setelah berhadapan dengan Fang Han, wajah Fang Qingwei terlihat bingung, lalu berkata, Fang Han, apa yang ingin kamu lakukan? Asal kamu tahu, aku akan memberitahu saudaraku setelah ia keluar dari dunia kecil. Aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskan semua ini padanya saat itu. Setelah mendengarkan ini, Fang Han kemudian segera memegang tangan Fang Qingwei. Dan dengan kekuatan dan energi mananya, mereka berdua langsung terbungkus oleh mana Fang Han, lalu berkata, Qingwei, aku tidak ingin melakukan apapun padamu saat ini. Yang perlu kamu ingat, saya pernah berkata, bahwa siapapun yang mendekatimu, orang itu akan hancur oleh tanganku. Kamu lihat barusan, Ye Nantian bahkan seni bela dirinya semuanya kini telah saya hapus. Dan itu adalah salah satu akibat dari ia telah mendekatimu sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Fang Han segera duduk bersila, memejamkan matanya untuk beristirahat. Ia mengabaikan tatapan dan pembicaraan rumit dari murid lain. Fang Qingwei sendiri setelah mendengar ini, ia segera menggertakkan giginya,
lalu bergerak secara diam-diam di antara kerumunan murid, dan melarikan diri keluar dari halaman Sanhe. Fang Han juga tidak peduli kemana ia pergi. Di tempat lain, pada saat ini di arena ring pertempuran Sanhe yang lainnya, pedang iblis pembunuh suara terbang dengan ganasnya, dan langsung membelah pedang terbang murid pelataran dalam menjadi dua bagian dan kemudian jatuh ke tanah. Wajah murid pelataran dalam itu segera tertunduk, dan dia segera langsung menyerah. Putri Hon-Yi sepertinya kembali dengan kemenangan kali ini. Setelahnya, ia segera kembali ke tempat duduknya dan kemudian duduk di sebelah Fang Han, lalu berkata, "Fang Han, aksen pedangmu ini terlalu kuat untuk membunuh pedang ajaib lainnya. Sepertinya aku takut aku akan berada di 10 besar di peringkat Sanhe kali ini." Fang Han pun segera mengangguk, lalu memberikan beberapa informasi tambahan tentang kekuatan dari pedang pembunuhan Shuronya ini kepada Putri Hon-Yi. Di sisi lain, kompetisi peringkat Sanhe terus berlanjut, dan semua murid menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Beberapa murid menggunakan senjata kuat dengan sangat terampil dan tampil dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa seorang murid-murid ini, kehebohan kekuatan dan pertandingan mereka tidak dapat menyaingi kehebohan tentang promosi kultivasi Fang Han ke kekuatan misterius alam magis. Di babak-babak selanjutnya, jika Fang Han mendapat giliran maju, murid yang lain segera secara alami mengundurkan diri dan mengakui kekalahannya. Kompetisi ini sendiri berlangsung hingga malam hari. Dan saat mencapai putaran di akhir, kini Putri Hon-Yi tampaknya benar-benar berhasil telah mencapai 10 besar dalam daftar peringkat Sanhe. Lalu kemudian, pada saat ini, terdengar tetua mulai mengumumkan calon bertanding selanjutnya. Fang Han melawan Long Xuan. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari Reinkarnasi. Terima kasih.